Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Febri. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Febri ini tinggal di sebuah kampung di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Waktu itu usia Febri ini masih 13 tahun. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 2014. Febri ini terlahir dari keluarga yang sederhana dan tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adiknya yang masih berumur sekitar 9 tahun. Ayah Febri ini berprofesi sebagai penangkap burung, sedangkan ibunya cuman buruh tani. Meskipun keluarganya dalam kondisi yang sederhana, si Febri ini mengaku sangat bahagia dikarenakan Febri ini mempunyai ayah dan ibu yang sangat menyayanginya dan hampir tidak pernah memarahi Febri ini. Singkat waktu, pada suatu hari seperti biasa, ayahnya ini pergi untuk menangkap burung di sawah karena memang rutinitas ayahnya ini yang memang seperti itu. Nah, untuk menangkap burung, ayahnya ini biasanya menggunakan jaring dari benang. Dan seperti biasa, ayahnya pun pulang membawa beberapa jenis burung. Nah, di situ ayahnya ini membawa banyak burung tangkapannya. Dan dari berbagai burung tangkapan ayahnya tersebut, ada satu burung perkutut yang memang masuk perangkapnya ayahnya tersebut. Di situ si Febri ini tanya, "Yah, itu burung apa ya? Kok besar?" "Oh, ini namanya burung perkutut. Burung perkutut ini bagus warnanya, mungkin kayaknya bisa laku mahal." "Oh, gitu ya." Dan akhirnya ayahnya pun memisahkan burung perkutut tersebut ke dalam sangkar yang berbeda, karena nanti dirasa burung itu akan laku mahal. Sekitar sore hari, ada tetangga dari Febri ini datang dan memang beliau ini memang penghobi burung. Namanya ini Pak Rozik. Pak Rozik ini sekitar umur 48 tahun. Seperti biasa, Pak Rozik ini pun melihat burung-burung tangkapan dari ayahnya Febri. Nah, pada waktu itu Pak Rozik ini melihat burung perkutut tersebut. Karena penasaran, Pak Rozik ini pun mendekat ke burung itu. Dilihatnya lama sekali oleh Pak Rozik ini. Terus Pak Rozik ini pun tanya ke ayahnya Febri, "Mas, sampai dapat dari mana burung ini?" Ayahnya Febri pun menjawab, "Loh, yo jaring mas, di sawah belakang sana." Nah, di situ Pak Rozik pun menjawab, "Mas, lebih baik burung ini sampai lepas saja mas." "Loh, kenapa?" "Pokoknya lepas saja, ini nggak baik. Saya cuman berpesan lepas saja burung ini, daripada nanti berefek buruk kepada keluarga sampean." Di sini ayahnya Febri pun bilang, "Oh alah pak, orang cuma burung aja kok. Lagian juga aku nggak percaya yang kayak gitu-gitu, yang kelenik-kelenik seperti itu aku nggak percaya. Burung ini akan tetap aku jual karena memang warnanya ini bagus. Saya jarang melihat burung warnanya seperti ini." Dan Pak Rozik pun bilang, "Oh ya sudah, yang penting aku udah kasih tahu ke sampean mas." Dan akhirnya Pak Rozik pun ini melihat burung-burung lain, dirasa memang tidak ada yang
disukai atau yang cocok. Akhirnya beliau pun pamit pulang. Dan masih di sore itu juga, seperti biasa, Febri pun ini mandi. Memang kamar mandinya itu sedikit jauh atau memang terpisah dari rumahnya. Kalau di desa memang seperti itu. Waktu itu Febri ini mandi sore. Ketika Febri ini masuk kamar mandi, Febri ini mendengar seperti ada bunyi berkuduk 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 di dalam bak mandi itu. Nah, Febri pun ini penasaran. Akhirnya Febri pun ini melihat ke dalam bak mandi tersebut. Terlihat memang seperti ada udara yang keluar dari dalam bak mandi yang berisi air tersebut. Seperti bunyi berkuduk 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 seperti itu. Febri ini pun melihat semakin dekat karena penasaran apa yang ada di dalam bak mandi tersebut. Ketika Febri ini mendekat ke air yang berbuih itu, tiba-tiba dari dalam bak mandi tersebut muncul kepala wanita. Di situ mukanya sangat menyeramkan sekali, dan di situ Febri pun sangat kaget dan teriak-teriak, "Ah, ah, ah!" Karena Febri sangat ketakutan dengan kejadian tersebut, Febri pun ini seketika jatuh di situ. Nah, waktu itu karena Febri ini sempat teriak, ayah dan ibunya pun datang, dan dilihatnya itu anaknya ini sudah jatuh di dalam kamar mandi. Waktu itu diboponglah si Febri ini sama ayahnya ke dalam kamar. Ketika Febri sadar, si ayahnya pun ini tanya, "Kamu ini kenapa, Tonduk?" Si Febri pun ini masih bingung dengan kejadian yang dialami itu. Akhirnya beberapa lama kemudian Febri ini pun bercerita tentang kejadian tersebut. Ayahnya pun cuma bilang, Dok, kamu ini loh udah tinggal lama di sini. Dari dulu juga nggak ada kejadian-kejadian seperti itu, Dok. Udah, kamu lupain aja. Mungkin kamu cuma berhalusinasi." Akhirnya ayahnya pun pergi dari kamar tersebut dan beraktivitas seperti biasa. Nah, singkat cerita, pada malam hari, ayahnya ini pun memasukkan burung perkutut itu ke dalam rumah, karena ayahnya ini seperti sayang sekali dengan burung perkutut tersebut. Ditaruhlah burung ini di dalam rumah. Selang beberapa saat, burung ini pun selalu berbunyi. Waktu itu sekitar jam 10 malam, burung ini terus berbunyi. Nyampe jam 12 malam terus berbunyi. Pada waktu ketika ayah dan ibunya ini tidur, ibunya ini merasa selimutnya ini ada yang menarik. Waktu itu dilihat suaminya, ternyata beliau ini sudah tertidur pulas. Akhirnya dibenerin lagi selimutnya tersebut. Gak lama setelah itu, ibunya ini terasa sekali kalau memang selimutnya itu ada yang menarik ke arah bawah. Nah, ibunya ini mulai bingung dengan kejadian tersebut. Kok bisa selimut itu ada yang narik? Akhirnya ditarik lagi selimutnya itu sama ibunya dan coba dipegangi dengan kuat. Nah, waktu itu ibunya ini masih belum tidur dengan kejadian-kejadian tersebut. Ketika dipegangi selimutnya ini, ibunya itu melihat dari bawah kakinya itu ada sosok tangan hitam yang tangannya ini panjang-panjang, itu menarik dengan kuat selimutnya tersebut. Dengan kejadian tersebut, ibunya ini langsung teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Akhirnya ayahnya ini pun bangun dan tanya, "Loh, kenapa, Bu? Kenapa?" Gitu. "Itu ya, ada tangan di situ." Dari situ dilihatlah sama ayahnya, "Gak ada apa-apa, Bu, di sini, Bu. Ada ya, di situ tadi ada tangan yang narik selimut. Udah, Bu, udah. Istighfar." Akhirnya ayahnya ini pun menenangkan ibunya tersebut. Sehabis kejadian tersebut, burung perkutut itu pun berbunyi lagi. Nah,
Akhirnya ayah dan ibunya ini pun memutuskan untuk kembali tidur. Tapi dari kejadian tersebut si ibunya ini tidak bisa untuk memejamkan matanya lagi karena masih teringat dengan kejadian tersebut nyampe keesokan harinya. Keesokan harinya pun ibunya ini berusaha ngomong kepada ayahnya. "Yah, kok seperti ini ya? Kok ada kejadian-kejadian aneh seperti ini? Kemarin sore si Feby, tadi malamnya ibu sendiri. Apa ini ada hubungannya ya sama burung itu seperti apa yang dibilang oleh Pak Rozik?" Nah, si ayahnya ini pun menjawab, "Alah, nggak ada bu kayak gitu bu. Udah deh, percaya sama yang di atas saja, nggak usah percaya sama hal-hal klinik seperti itu. Udah lupain aja." Akhirnya mereka pun beraktivitas seperti biasa. Nah, pada saat itu sekitar jam 12 siang, kejadian aneh pun dialami oleh adiknya Febri ini. Jadi waktu itu adiknya ini lagi tidur siang. Waktu itu di rumah cuman ada Febri sama adiknya. Ayah ibunya ini pergi masih ke sawah, beraktivitas seperti biasa. Nah, pada siang itu adiknya ketika tidur siang ini, adiknya ini teriak-teriak, "Ah, ah, 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 ah." Nah, waktu itu si Febri yang mendengar hal itu, Febri pun ini datang dan membangunkan si adiknya. Di situ adiknya ini sangat pucat, badannya panas. Di situ adiknya ini berucap kepada Febri, "Mbak, aku mau diajak, Mbak. Mbak, aku mau diajak." "Diajak siapa? Diajak siapa, Dek? Diajak siapa?" "Itu, Mbak. Diajak perempuan serem itu, Mbak. Orangnya jelek, serem, Mbak." Febri ini sangat kalut karena waktu itu ketika dipegang, badannya adiknya ini sangat panas dan pucat seperti mengigau. Ada sosok yang mau mengajaknya. Nah, dari situ si Feby pun ini berlari keluar dan memanggil ibunya di sawah belakang. Akhirnya ibunya pun balik ke rumah dengan Feby. Waktu itu diceklah keadaan dari si adiknya Feby ini, dan memang adiknya Feby ini sangat pucat dan demam yang sangat tinggi. Akhirnya sorean harinya dibawalah adiknya ini ke bidan terdekat, karena memang kalau di kampung itu adanya cuma bidan. Setelah dibawa ke bidan, akhirnya dibawa lagi pulang ke rumah, tapi adiknya ini masih tetap demam dan panas dan terus mengigau, "Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau diajak, aku nggak mau." Dan akhirnya ibunya pun ini menemani adiknya Febri ini untuk tidur supaya lebih tenang. Akhirnya tertidur juga. Nah, pada malam hari si ayahnya Feby ini di depan rumah sendiri sambil ngelihati burung perkutut tersebut. Waktu itu sekitar jam 10 malam, burung perkutut ini pun berbunyi, karena memang kebiasaan dari burung ini berbunyinya setiap malam. Terkadang tengah malam itu selalu berbunyi. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada angin yang cukup kencang yang mengarah ke arah ayahnya Feby ini. Waktu itu ayahnya Feby ini merasa ada yang aneh. Waktu itu dilihatnya ke arah depan karena memang penerangan di desa itu juga memang sedikit gelap. Dari arah depan rumahnya itu dilihatnya ada sosok wanita yang berjalan. Wanita ini tangannya panjang dan mukanya ini sangat menyeramkan. Dia ini perlahan-lahan berjalan mendekat ke arah ayahnya Feby. Nah, ayahnya Feby pun ini hanya bisa terpaku di situ. Perlahan sosok itu semakin mendekat, nyampe di depan ayahnya Feby. Sosok itu bilang, "Balikin aku. Kalau nggak dibalikin, anakmu tak ambil."
Di situ ayahnya Feby pun ini nggak bisa ngapa-ngapain, seperti terpaku karena baru pertama kali ini melihat hal-hal seperti itu. Nggak lama setelah itu, sosok ini pun perlahan-lahan menjauh dan akhirnya pun menghilang. Nah, dari situ burung ini pun berbunyi lagi. Setelah burung itu berbunyi, tiba-tiba ada teriakan dari arah istrinya. Ya, tolong adik ya. Akhirnya si ayahnya Febri ini pun lari masuk ke dalam dan waktu itu tanya, ada apa bu? Ini ya adik yang nggak sadar ya. Di situ dilihat adiknya Febri ini sudah tidak sadarkan diri, matanya tertutup dan hanya mengigau, aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau ikut, aku nggak mau ikut. Dibangunkan pun tetap nggak bisa, hanya seperti itu terus. Dan akhirnya ayahnya Febri ini pun lari ke rumah Pak Rozik. Waktu itu beliau ini mau meminjam motornya Pak Rozik untuk membawa anaknya itu pergi ke rumah sakit. Waktu itu Pak Rozik pun tanya, loh ada apa mas? Ini pak, saya mau minjem motor buat anakku panas, ingin ku bawa ke rumah sakit. Pak Rozik pun ini bilang, boleh kalau mau pinjem motor, tapi apa aku boleh ngelihat anakmu yang lagi sakit? Nah waktu itu akhirnya diajaklah Pak Rozik ini ke rumah. Dan waktu itu dilihat sama Pak Rozik kondisi dari adiknya Febri ini. Waktu itu si Pak Rozik cuma bilang, ini bukan sakit medis, ini karena burung itu, aku kan sudah peringatkan kamu, jangan pelihara burung ini atau menjualnya, mending dilepas saja, ini membawa pengaruh buruk kepada keluargamu. Nah pada saat itu Pak Rozik ini pun meminta, tolong ambilkan aku air. Akhirnya diambilkan air. Setelah itu Pak Rozik pun ini pun berdoa. Nggak tahu apa yang diucapkan oleh Pak Rozik tersebut. Setelah beliau berdoa, akhirnya air ini diusap-usapkan ke adiknya Febri tersebut. Dan perlahan-lahan adiknya Febri pun sudah tidak mengigau lagi. Udah mulai tenang dan mulai tertidur. Nah pada saat itu si Pak Rozik pun langsung bilang, cepat kamu lepaskan burung ini, sekarang juga. Akhirnya ayahnya Febri ini pun menuruti kata-kata dari Pak Rozik tersebut. Waktu itu ditemani oleh Pak Rozik ini, burung itu dibawa ke tempat di mana Pak Rozik ini menangkapnya. Waktu itu dibawa dan burung itu dilepaskan. Setelah melepaskan burung tersebut, akhirnya mereka berdua pun langsung balik ke rumah dan waktu itu masih menemani adiknya Febri ini. Dan akhirnya adiknya Febri ini pun membuka matanya, mulai sadar dan mulai membaik. Nah di situ Pak Rozik pun ini pamit pulang. Tak lupa saat itu ayahnya Febri ini sangat berterima kasih atas pertolongan dari Pak Rozik tersebut. Nah dari kejadian tersebut si ayahnya Febri ini pun seperti trauma, tidak berani lagi untuk menangkap burung sembarangan, dan beliau pun lebih memilih meninggalkan profesinya itu dan menjadi buruh tani sama seperti istrinya tersebut. Nah dari kejadian ini semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh Febri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.